Malam itu, langit seperti menangis. Petir membelah awan, menyinari gunung-gunung yang sunyi. Di bawah deras hujan, Ling Xuan berjalan tanpa arah. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat. Matanya kehilangan cahaya, tapi langkahnya tidak berhenti. Karena di balik penderitaan itu, masih ada api kecil yang menyala. Api yang disebut harapan. Ia menuruni lembah yang diliputi kabut. Suara langkahnya bergema di antara bebatuan, seolah seluruh dunia sedang memperhatikannya diam-diam. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi setiap langkah adalah penolakan terhadap takdir dan penegasan bahwa manusia pun bisa menantang langit. Hujan perlahan berhenti. Di langit muncul cahaya samar berwarna biru keemasan. Menembus awan tebal. Cahaya itu bergerak, berdenyut, seperti detak jantung dunia. Ling Xuan mendongak, matanya memantulkan kilau yang sama, seolah langit sedang memanggil namanya. Cahaya itu membimbingnya menuju reruntuhan purba di tengah pegunungan. Pilar-pilar besar yang retak, ukiran kuno yang memancarkan sinar samar, dan hawa energi yang membuat udara bergetar. Di tengahnya, sebuah pedang tertancap di tanah batu. Bilahnya kusam dan retak, tapi aura di sekitarnya begitu kuat hingga bumi bergetar. Angin berhenti berhembus, kabut menipis. Dan di antara keheningan itu terdengar suara lembut. Bukan dari bumi, bukan dari manusia, tapi dari langit. Kau yang menolak menyerah, hanya kau yang layak mendengarkan bisikan surga. Hatinya bergetar. Pedang di depannya mulai bersinar lembut, memanggil jiwanya mendekat. Ketika jarinya menyentuh gagang pedang itu, dunia berubah. Cahaya biru keemasan meledak dari dalam tanah, menembus langit dengan gemuruh. Angin berputar, batu beterbangan, waktu seakan berhenti. Luka di tubuhnya sembuh, matanya kembali bersinar. Dalam dirinya, sesuatu yang kuno dan agung mulai terbangun. Tubuhnya melayang di udara, diselimuti cahaya suci. Di atasnya langit terbuka, memperlihatkan pusaran cahaya raksasa dengan simbol kuno berputar di dalamnya. Pedang di tangannya bergetar, bersatu dengan jiwanya. Pedang langit akhirnya terbangun. Fajar datang perlahan. Langit timur berwarna emas, tapi di atasnya masih tampak jejak cahaya biru yang belum padam. Dunia berubah tanpa menyadarinya. Para tetua sekte terbangun dalam meditasi mereka, merasakan kekuatan yang asing namun familiar. Dan di puncak gunung yang sunyi, Ling Xuan berdiri dalam diam, menatap pedang yang kini menjadi bagian dari dirinya. Pedang langit telah memilih pewarisnya. Fajar menyapa dunia dengan cahaya lembut. Kabut tipis menari di antara tebing, sementara angin membawa aroma embun.
Di puncak gunung itu, Ling Xuan berdiri dalam diam. Matanya menatap cakrawala, tenang tapi menyimpan badai di dalamnya. Dunia baru saja berubah, dan ia menjadi pusat dari perubahan itu. Di dalam tubuhnya, aliran energi mengamuk seperti samudra yang mencari batasnya. Setiap napasnya membawa kekuatan baru, tapi juga rasa sakit yang menusuk. Ia tahu, kekuatan itu bukan hadiah, melainkan ujian. Langit tidak memberi tanpa menuntut. Tiba-tiba, suara bisikan muncul di pikirannya. Suara masa lalu yang terhapus. Ia melihat sekilas wajah ibunya, sosok samar yang memanggil namanya dengan lembut. Lalu kilatan cahaya, darah, api, kehancuran. Ingatan yang selama ini terkunci mulai terbuka, membawa luka lama bersamanya. Suara itu kembali bergema, kini lebih jelas. Pewaris cahaya langit, tugasmu belum selesai. Dari dalam pedang muncul simbol kuno yang berputar, memancarkan cahaya seperti bintang. Setiap simbol adalah rahasia, dan setiap rahasia adalah beban takdir. Ia menutup matanya, membiarkan cahaya itu menyatu dengan jiwanya. Namun di balik kekuatan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah langit sendiri mulai menolak keberadaannya. Cahaya biru di langit bergetar, lalu meredup. Dunia seakan menahan napas. Kekuatan pedang langit terlalu besar untuk dunia fana. Dan ia kini menjadi ancaman bagi keseimbangan itu. Dari kejauhan cahaya merah muncul di ufuk selatan. Suhu udara naik. Angin membawa bau belerang dan bara. Sebuah bayangan besar melintas di langit. Sosok berjubah merah, membawa pedang api yang membakar udara. Dunia akan segera menyaksikan pertemuan dua kekuatan dewa. Langit terbelah oleh dua warna, biru dan merah. Cahaya bertemu cahaya, kekuatan bertemu kekuatan. Di tengah badai energi, dua sosok itu berdiri saling menatap tanpa kata. Mereka belum bertarung, tapi dunia sudah bergetar. Takdir baru saja dimulai. Pedang langit bergetar di tangannya. Udara terasa berat, waktu melambat. Di hadapan kekuatan sebanding, keberanian dan ketakutan menjadi satu. Tapi di mata Ling Xuan tidak ada keraguan, hanya tekad. Karena bagi pewaris cahaya langit, kehancuran pun hanyalah jalan menuju kebangkitan.
Ikuti kisah selanjutnya hanya di channel ini. Klik subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video kelanjutan dari kisah ini. Jangan lupa like and share juga ya. Bye bye.